وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Hadirin, kita masih berada di Ramadan di ujungnya. Hari ini hari yang ke-29. Nanti sore Kementerian Agama sidang isbat menentukan apakah Ahad atau Senin. Ketika nanti hilal dinyatakan tidak tampak, berarti puasa disempurnakan 30 hari. Kita tinggal tunggu saja pengumuman pemerintah. Walaupun mungkin ada yang menghendaki minggu saja. Ya, Sabtu sudah ada sahur Sabtu. Jadi secara hisab memang kalau minggu kemungkinannya kecil karena masih di bawah minus 2 derajat. Iya, tapi kemarin telah saya sampaikan, kita tunggu saja pengumumannya. Kita sebagai jamaah warga ikutin ulil amri minkum. Mereka punya timnya, mereka punya tim ahlinya, dan mereka bermufakat, bermusyawarah. Hasilnya mau 29 atau 30 hari, kita sami'na wa ata'na. Begitu. Enak. Bapak saya hormati, Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Ayat ini kita hafal karena dari mulai sebelum Ramadan, menjelang Ramadan, di Ramadan semua rata-rata para dai kita dengar di mana-mana ayat ini senantiasa dibaca. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita ini diajarkan puasa 1 bulan penuh. Tujuan Allah mewajibkan kepada kita semuanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Ada hasil, maksudnya begitu, melalui proses ibadah puasa. Apa itu takwa sih? Banyak definisi. Kalau para khatib Jumat rata-rata imtithalul awamirihi wastinabun nawahi, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu definisi takwa secara umum. Ada dialog yang mungkin saya sudah sering sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu sering dengar, antara Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang bertanya kepada Imam Masjid Madinah. Jadi namanya sejarah Imam Masjid dari dulu sudah ada, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini di samping secara keilmuannya tinggi, bacaan Qur'annya enak. Jadi Sayyidina Umar juga walaupun khalifah, walaupun pemimpin, beliau menyadari ada bacaan yang lebih bagus, lebih fasih, lebih mumpuni, yang ia jadikan menjadi imam Masjid Madinah saat itu. Maka ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa pendapatmu, apa menurutmu yang disebut dengan takwa? Ubay bin Ka'ab mengilustrasikan, bertanya kembali kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amir
Pernahkah engkau berjalan di satu tempat? Pernahkah engkau berjalan di satu jalan di mana jalannya gelap, hampir tidak ada penerangan? Udah jalannya gelap, mungkin banyak lubang dan bisa jadi di situ banyak binatang-binatang buas yang bisa saja membahayakan engkau ketika melewati jalan itu. Maka apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Dijawab sama Amirul Mukminin, saya pernah lewat di jalan yang seperti itu, gelap, banyak lubang, bisa jadi saya terjerembab, bisa jadi saya kejeblos, bisa jadi saya di sana ada binatang-binatang buas, ular misalnya yang setiap saat bisa menggigit saya. Terus gimana sikapmu, wahai Amirul Mukminin? Saya sangat hati-hati melewati jalan itu, ekstra hati-hati. Dijawab sama Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab, takwa adalah hati-hati. Hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam sikap, hati-hati dalam bertindak. 30 hari Allah gembleng kita di Ramadan. Pasca Ramadan mestinya nanti diharapkan ada bekas la'allakum tattaqun yang tercermin dalam ucapan, tercermin dalam tindakan, tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sebelum dan sesudah puasa mestinya ada perubahan. Lisannya, sikapnya, perbuatannya. Diharapkan seperti itu. Puasa kan cuma manusia, Pak. Binatang pun puasa. Ular. Dua makhluk ini juga puasa. Kita bisa melihat ular bagaimana dia ketika akan merubah atau berubah kulitnya, mengganti kulitnya. Dia makan secukupnya, kemudian menyendiri dia di satu tempat. Sampai pada waktu yang biasa terjadi pergantian kulit. Ular sama. Ya. Ketika dia mau merubah, ya, dia makan dengan secukupnya, kemudian dia membungkus dirinya jadi kepompong. Sekian hari berubah, dia berpuasa berubah total, tidak saja fisiknya tapi semua berubah. Ular dan ular, kita bisa mensikapinya. Ketika ular yang semula dia menjadi binatang atau menjadi hewan yang menyebalkan, yang merusak, dia makan tanaman, merusak, menjadi hewan merusak. Begitu dia membungkus dirinya berubah menjadi kupu-kupu, dia berubah total. Yang tadinya menjadi hewan perusak, makan yang merusak lingkungan, dia berubah, yang dimakan sari bunga, yang dimakan sesuatu yang baik, dan dia ketika memakannya pun tidak merusak yang dimakan. Bunga yang diisep bahkan secara ilmu biologi membantu yang namanya penyerbukan. Berubah yang baik hingga tidak merusak, maka dia menjadi tampilan yang makhluk yang
sangat mempesona. Tadinya boro-boro orang mau dideketin, ditempelin, begitu bisa berubah. Ya Allah, anak-anak senang dengan warna-warninya. Kita juga senang melihatnya. Bahkan ketika ada kubu-kubu mendekat ke kita, kita tidak keberatan tangan kita untuk ditempelin. Kenapa bisa begitu? Berubah dari hewan yang tadinya merusak, berubah total menjadi sesuatu yang ia makan spesial, hanya sari guna dan tidak merusak yang dihisap. Tapi sebaliknya ular antara sesudah puasa dan sebelum puasa sama. Maka kita begitu melihat ular, apa nurani kita? Pengen membunuh. Sebelum dan sesudah puasa tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita puasa, pasca puasa tidak ada perubahan dalam sikap diri kita, tindakan kita, ucapan kita, maka tidak ada manfaatnya. Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'u siyam illa al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, banyak di kalangan umatku yang ia menjalankan ibadah puasa nahan lapar dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu beduk maghrib, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya merasakan haus dan lapar semata. Hadirin jamaah rahimahullah, dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan di zaman Rasulullah SAW ada dua sosok wanita. Dua wanita ini rajin ibadah puasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, dia lakukan, rajin puasanya. Satu hari dua wanita ini yang sedang menjalankan ibadah puasa mengalami kondisi yang sangat payah. Hampir-hampir di sekitarnya bilang ini hampir mati, ini gimana nih? Maka dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasul, ada dua wanita yang sedang kondisinya ibadah puasa, dia mengalami kepayahan, bagaimana ya Rasul? Rasul damping, barani. Begitu sudah didapati, Rasul minta, ambilkan dua mangkok, dua wadah. Maka dicarikan dua wadah, berikan ini ya Rasul, satu perempuan satu, muntahkan apa yang ada di perutmu. Dengan kekuasaan Allah muntah. Muntahnya bukan sisa makanan, tapi daging busuk. Orang-orang di sekitarnya melihat, kaget. Kenapa campur darah, daging busuk yang baunya Masya Allah. Yang satunya lagi, kamu sekarang muntahin. Sama, campur nanah. Yang kita kalau melihat hidup jijik dan menimbulkan bau yang menyengat, tidak enak. Maka para sahabat bertanya, apa gerangan yang dilakukan oleh dua wanita ini ya Rasul? Sementara selama ini saya kenal mereka ahli ibadah puasa. Jawab sama Rasul, yang satu ini puasa mah rajin dia puasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan apa yang namanya riba, namanya fitnah dan seterusnya. Senang bikin orang ribut, senang ngomongin orang,
seneng lisannya ini mencurigai, menyakiti hati sesat. Omongannya tajam, omongannya yang dengar di telinganya itu pedas. Fisiknya puasa, tapi apa yang dikeluarkannya tidak bisa menjaga apa yang disebut dengan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka ini pada hakikat. Kalau yang satu bagaimana ya Rasul? Kalau yang satu memang dia berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan makanan yang haram. Fisiknya puasa, tapi apa yang ia makan sesuatu yang haram, maka pada hakikatnya menjadi gumpalan daging yang busuk. Hadirin jamaah rahimahullah, ini nasihat untuk kita. Kejadian di zaman Rasul menjadi iktibar untuk kita. Ramadan kurang beberapa hari, kita rajin menahan, kita senang kedatangannya, kita senang ibadah, kita hirah semuanya, support dan seterusnya. Jangan sampai dirusak oleh perbuatan kita. Pasca Ramadan, lisan kita mengeluarkan sesuatu yang manfaat, yang didengar oleh lawan bicaranya sesuatu yang indah, tidak bikin kuping panas, tidak bikin goresan-goresan dalam hatinya. Saudara-saudara yang mendengarnya, yang diajak bicaranya sakit hati, sikapnya berubah, tindakannya berubah, semuanya berubah menjadi manusia yang bermanfaat. Apa yang dikeluarkan seperti lebah madu yang akan mendatangkan manfaat bagi peminumnya. Hadirin jamaah rahim, di Ramadan Allah didik kita, jangankan makan yang haram, yang halal pun kita tidak mau. Kenapa? Belum waktunya. Kita masuk di rumah sendirian, kita pergi meninggalkan halaman kita, lingkungan kita, rumah kita, tidak ada yang kenal kita. Kita bisa saja masuk warung buka, tapi kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita menyadari dan sadar bahwa Allah mengawasi kita dan kita sedang puasa. Padahal duit ada, kesempatan ada, warung ada, kita bisa menjaga halal duit kita. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita tahu haram kita berbuat begitu. Maka pasca Ramadan mestinya kita sudah bisa merubah mindset, pola hidup kita, bisa membedakan yang hak, yang batil, tidak kita campurkan. Ini tujuan la'allakum tattaqun. Maka kata Allah, siapa yang bisa itu semuanya? Allah ampuni man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, tentunya ridha Allah, bisa menjaga hal-hal dari yang bisa membatalkan pahala puasa. Dijaga kita dari makan dan minum, dijaga dari sikap ucapan yang tidak
ampunan Allah bisa kita dapatkan, apa pahala, apa balasan yang akan kita terima? Tidak ada lain adalah jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Menjadi harapan kita semuanya ahli ibadah. Hadirin jamaah rahimahullah, mari kita berusaha mengambil iktibar pelajaran tarbiyah yang Allah ajarkan dalam bulan Ramadan. Sebulan penuh Allah didik kita keluar dari Ramadan, kita bisa jadi makhluk seperti kupu-kupu ulat yang tadinya menjadi perusak, menjadi hewan yang bermanfaat, mempesona, dilihat orang enak dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa meraih itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina